Halo, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini akan membahas tentang POW dan POS. Pasti kalian yang bermain kripto atau pengen tahu kripto, paling tidak harus tahu POW dan POS secara sederhana. Jadi ya pedulilah sedikit tentang ilmu di balik kripto ini. Oke, kita lanjut saja. Ya, pertama-tama apa itu POW dan POS? POW singkatan dari Proof of Work atau dalam bahasa Indonesia adalah bukti kerja. Sementara POS singkatan dari Proof of Stake atau bukti jaminan. Sebenarnya stake ini apa ya? Coba kalian lihat deh dalam bahasa Inggrisnya stake itu apa? Itu karena sangat general. Tapi dalam kaitan POS ini adalah jaminan aset nanti ya. Oke, secara teoritis sistem ini begitu rumit dan kompleks. Jadi sulitlah nanti kalau saya jelaskan secara detail sekali, karena itu melibatkan ilmu komputasi, ilmu coding, ilmu matematis dan lain-lain, yang mana saya sendiri juga belum begitu mengerti secara jelas paham gitu, tapi saya hanya mengerti garis besarnya. Oke, penjelasan akan disederhanakan semudah mungkin. Transaksi kripto itu tidak lepas dari namanya blockchain. Pastilah ya kalian dengar nama blockchain atau jaringan blok atau node atau sebuah komputer yang berisi program komputasi tingkat tinggi untuk memecahkan perhitungan matematika yang rumit. Seperti namanya kriptografi, sesuatu yang sederhana bisa dibaca dibuat serumit mungkin sehingga sulit dibaca, dan kemudian nanti setelah terkirim ke klien kita itu disusun kembali supaya bisa dibaca lagi, seperti itu ya. Oke, komputer-komputer inilah yang tersebar di seluruh dunia yang jumlahnya jutaan itu saling berkomunikasi. Oke, setiap ada transaksi, komputer-komputer ini berlomba-lomba memecahkan perhitungan matematika tingkat tinggi tentu saja, dan komputer yang paling kuatlah yang akan lebih cepat atau paling cepat memecahkan sandi matematika ini. Nah, setiap transaksi dipecahkan oleh jutaan komputer yang terkuat dan tercepat pastinya. Tapi dari jutaan ini hanya ada belasan atau puluhan komputer yang berhasil memvalidasi kebenaran transaksi. Inilah yang disebut proof of work. Jadi komputer-komputer ini itu saling berlomba gitu ya untuk memecahkan kode-kode yang dikirim dari sebuah transaksi, dan belasan komputer inilah yang akan saling membuktikan bahwa ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Pada akhirnya data itu terkirim seperti itu. Nah, komputer-komputer yang berhasil ini akan mendapatkan hadiah atau reward dari hasil kerjanya tentu saja ya. Nah, secara sederhananya belasan komputer ini dijadikan saksi dari sebuah transaksi. Jadi diharapkan komputer ini tidak bisa berbohong atau dirubah datanya, dimodifikasi datanya, atau bahkan dihilangkan atau digandakan, karena ada belasan komputer yang lain yang akan membenarkan transaksi tersebut. Nah, inilah yang membuat
aset kripto menjadi spesial dan tidak terpusat atau tidak dikendalikan oleh satu entitas atau satu negara atau satu perusahaan atau apapun yang bersifat mengendalikan sendirian. Kripto ini dikendalikan secara bersama-sama oleh jutaan komputer yang berbeda. Oke, itu tadi adalah POW ya, Proof of Work. Jadi yang membuktikan validasi adalah komputernya. Jadi komputer itu bekerja sangat keras untuk memecah sandi, kemudian disatukan lagi dan divalidasi bersama dengan komputer lain. Itu sederhananya. Nah, POW punya prinsip sama sebenarnya, tetapi dengan cara atau jalan berbeda. Jika POW dibutuhkan komputer super canggih dan super kuat sehingga butuh energi yang besar, maka POS tidak demikian. POS melakukan validasi dengan sebuah jaminan aset dengan nilai tertentu sehingga tidak butuh komputer yang super untuk menjadi validator. Jadi kalau proof of work itu adalah kuat-kuatan komputer, kalau POS itu banyak-banyakan aset, banyak-banyakan jaminan, seperti itu ya. Nah, contoh untuk di Ethereum untuk menjadi validator POS hanya butuh 32 ETH, 32 koin Ethereum ya, atau kalau hari ini setara dengan 605 juta rupiah. Nah, kemudian membutuhkan 3 perangkat lunak berbeda. Satu untuk eksekusi pelanggan, yang kedua untuk konsensus pelanggan, yang ketiga untuk validasi pelanggan. Jadi pakai laptop satu juga bisa, pakai laptop 3 buah juga bisa. Yang penting dibuat bagaimana caranya uang koin ini 32 ETH ini di lock di sebuah wallet yang ada fitur untuk validasi. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi sederhananya adalah untuk menjadi saksi sebuah transaksi hanya dibutuhkan uang atau deposito yang banyak berupa koin ETH. Semakin banyak aset yang dijaminkan, maka akan semakin besar peluangnya menjadi seorang saksi. Itu gampangnya menjelaskan gitu ya. Nah, karena apa? Makin banyak makin peluangnya makin besar, karena jika barang siapa yang entah itu berbohong, memalsukan, memodifikasi, menggandakan atau apapun yang di luar konsensus, maka aset yang dijaminkan akan terbakar atau hangus secara otomatis. Jadi kalau yang lain ini ada transaksi pengiriman koin dari saya ke kalian, tiba-tiba di tengah jalan ada yang mau mainkan seperti itu, entah itu mau membelokkan, entah itu mau menghack atau mau apapun itu, maka belasan komputer lain yang punya aset ini, mereka menjadi validator, mendeteksi bahwa ada kelainan, dan jika itu dilakukan maka asetnya akan hilang seperti itu. Oke, demikianlah POW dan POS. Sebenarnya kita bisa menjadi POS atau POW asalkan memenuhi kriteria. Kalau sekarang ini kan sebetulnya kebanyakan itu menggunakan POW ya, sebetulnya menggunakan komputer. Jadi ada komputer mining. Berbeda sebetulnya program mining, tapi secara sistem sama saja. Kita butuh komputer yang kencang, yang kuat, yang punya spek-spek tertentu untuk menjadi validator pada proof of work gitu ya, karena butuh komputer yang kuat. Nah, sementara kalau mau POS ya cukup siapan uang aja sama komputer yang tidak harus gila kalau menjadi proof of work gitu. Silakan kalian lihat aja lah contoh komputer mining terbesar di dunia, kalian lihat saja seperti apa ruangannya,
kalian bayangkan berapa energi yang dibutuhkan dan berapa biayanya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya jika tidak mau repot dengan hal yang rumit, dengan serba teknis, harus memahami ilmu komputasi, maka kita bisa melakukan namanya staking dengan mendelegasikan kepada validator lain. Nah, aset kita akan di-lock dengan waktu tertentu untuk dijadikan jaminan validasi setiap transaksi yang masuk. Dan setiap imbalan validasi yang berhasil, kita akan mendapatkan bagi hasilnya. Nah, inilah investasi pasif yang kita dapatkan dengan staking aset kripto, ya mirip-mirip deposito lah kalau di bank. Nah, karena di luar sana banyak para validator yang menerima staking, jadi kita bisa, jadi daripada aset kita simpan di wallet dan hanya menunggu capital gain, ada baiknya kita lakukan staking. Kita delegasikan kepada salah satu validator, kemudian kita akan terima rewardnya gitu, seperti itu, hadiahnya lah seperti itu. Nah, nanti bagaimana cara staking, cara memilih validator, cara mencairkan reward atau imbalan ada di video selanjutnya ya. Saya tidak lakukan di sini karena saya akan praktekkan lewat handphone. Kebetulan saya adanya di handphone, tapi nanti saya akan mirrorkan ke PC lah supaya lebih mudah, ya, seperti itu. Oke, geng, itu saja video kali ini. Terima kasih, bye bye.